Saya masuk Islam itu karena boleh dibilang terpaksa. Tujuan saya membaca isi Al-Quran dan hadis, astagfirullahaladzim, adalah memfitnah Islam, memfitnah Rasulullah. Saya gak emosional, maaf. Itulah kekhilafan yang saya lakukan sehingga Allah membalikkan hati saya, membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah, membuat saya cinta setengah mati kepada Islam, membalikkan hati saya yang keras. Insya Allah saya akan menjadi salah satu mujahid di medan perang ketika Islam diperangi oleh siapapun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada kebaikan yang saya ucapkan di sini itu karena semua kehendak Allah. Jika ada kekhilafan yang terucap, berarti itu kehendak Allah memelintir lidah saya. Saya mohon maaf jika ada kekhilafan. Saya sebelumnya kalau saya berdiri di sini pada saat seperti di zaman dulu, waktu saya masih kafir, mungkin antum-antum semua, ukti semua akan membenci saya, mungkin menggebukin saya sekarang juga, karena saya masuk Islam itu karena boleh dibilang terpaksa. Tujuan saya membaca isi Al-Quran dan hadis, astagfirullahaladzim, adalah memfitnah Islam, memfitnah Rasulullah. Saya gak emosional, maaf. Itulah kekhilafan yang saya lakukan sehingga Allah membalikkan hati saya, membuat saya jatuh cinta kepada Rasulullah, membuat saya cinta setengah mati kepada Islam, membalikkan hati saya yang keras. Insya Allah saya akan menjadi salah satu mujahid di medan perang ketika Islam diperangi oleh siapapun. Allahu Akbar. Ya begitulah, dan kebetulan masa lalu saya yang kelam. Semoga jika ada polisi di sini nggak nangkap saya ya. Saya mantan pengedar, mantan. Dan karena saya mempunyai masa lalu yang sangat jelek ini, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Pak Yunan dan saya memiliki porsi untuk berdakwah. Dalam artian bukan berdakwah ilmu Islam, tapi saya mengajarkan kepada saudara-saudara saya yang menjadi korban berada di lapas. Ini loh, kenapa Anda di lapas? Ini loh, keburukan memakai narkoba, barang jahanam. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ngalang itu. Masya Allah, dakwah beliau ini lebih fokus di lapas ya, Koh ya. Lebih fokus di lapas ini, menyadarkan bahwa orang-orang yang di lapas itu harus sadar jahatnya narkoba itu ya. Iya, betul sekali. Jahatnya narkoba yang pernah beliau rasakan selama ini. Nah, Koh, tentunya ini enggak hanya asal langsung dakwah ya. Nah, ya, titik mula hijrahnya Koh Wendy ini seperti apa sih Koh? Titik awalnya, ketika saya mencoba untuk memfitnah isi Al-Quran tentang poligami. Saya berusaha memfitnah Rasulullah SAW. Dia adalah hypersex. Maaf, saya harus mengatakan ini kesungguhan yang ada di hati saya dulu. Saya ingin memfitnah Islam. Islam itu keras, mengajarkan perang. Islam itu radikal. Subhanallah. Alhamdulillah, Allah putar balik semuanya dengan isi Al-Quran. Semua jawabannya ada di situ. Islam cinta damai. Islam menggunakan poligami ini untuk memuliakan wanita. Semua itu terbukti dengan ilmu sains. Semua terjawab. Hasil riset abal-abal saya ya, bukan riset yang seperti orang barat ya. Nah, saya riset dengan beberapa media gitu kan. Saya sinkronkan. Masya Allah, 1400 tahun yang lalu siapa yang punya mikroskop?
Siapa yang punya teleskop? Siapa yang berani mengatakan bulan pernah terbelah? Hanya di Al-Quran. Hanya di Al-Quran. Dan NASA membuktikan bulan pernah seperti terbelah karena di tengahnya ada garis seperti disambungkan kembali. Benar ya? Benar ya? Ini terbukti oleh NASA. Di Al-Quran mengatakan di dasar lautan terdapat air tawar yang mengalir. Kurang lebih seperti itu. Saya agak lupa seperti apa. Tapi sekali lagi 1400 tahun yang lalu Islam ini terkenal di daerah gurun ya, di daerah Arab, bagian timur tengah. Bagaimana caranya Rasulullah mengatakan di dasar lautan itu terdapat air tawar yang mengalir. Bagaimana caranya jika dia di gurun, di pasir yang tandus? Dia bisa mengatakan seperti itu karena atas izin Allah. Dan terbukti sekarang di Abar ini terbukti, benar-benar terbukti ada sungai yang mengalir di dasar lautan. Semua yang ada di isi Al-Quran setelah saya teliti, 75% yang saya teliti itu benar apa adanya. 25% sisanya itu masih ambigu. Ambigunya antara benar-benar sudah terjadi dan kita tidak tahu karena kelemahan manusia, atau Allah sedang mempersiapkan untuk masa depan. Tidak mungkin salah, tapi ambigu karena kita belum tahu. Itu saja. Jadi tidak mungkin Islam itu salah. Ko Wendy ya. Nah, beliau saat ini backgroundnya itu berdakwah di lapas-lapas. Nah, kenapa sih beliau ini ingin berdakwah di lapas? Kenapa nggak di luar gitu ya? Kenapa memilih di lapas? Mungkin boleh sharing ya Kang. Kalau di luar ada kegiatannya untuk Islam. Ibaratnya nih, saya itu berusaha memualafkan sebanyak mungkin kafir-kafir yang ada di Indonesia. Tapi dengan catatan saya tidak memaksa mereka yang berdiskusi dengan saya terlebih dahulu. Atau tidak, mereka sudah yakin mau masuk Islam lalu mengkontak mualaf center. Nah, kalau saya memualafkan yang terlihat, kalau yang sebelah saya Pak Yunan, dia memualafkan yang nggak kelihatan seperti jin tadi kayak di awal. Itu dia meruqyah sekaligus di akhir pasti disyaratkan karena jin yang berada di tubuh manusia udah pasti kafir gitu kan. Kalau saya yang kelihatan aja dah belum level saya gitu kan. Mencari pahala yang mungkin tersisa yang ada di dunia ini yang mungkin belum terjangkau sama ustadz-ustadz yang lain. Istilahnya rempah-rempahannya lah. Kayak jadi security di acara, mensyahadatkan orang. Ya seperti berdakwah untuk para narapidana terutama yang bermasalah di kasus narkoba. Sekarang banyak sekali ya kita bisa lihat ya, mulai dari public figure, para mungkin artis-artis. Iya, itu banyak sekali itu ya. Dengan narkoba gitu kan ya. Maka dari itu mungkin ya itu kalau ketika orang lain tidak melihat itu mungkin menjadi ladang pahala buat kita ya. Iya, itu kan istilahnya nggak terpikir gitu loh. Terpikir, itu ya, identik betul. dengan negatif toh. Ya. Jadi saya tambahkan lagi ya sebentar Mas Keri, masalah kenapa kami konsentrasi di lapas. Saya berikan saja gambaran utuhnya bagi saudara-saudara saya di sini. Gimana tuh? Ya, Lapas Gunung Sindur itu sekarang warga binaannya totalnya jumlahnya 1.800 orang. 1.800 orang. 90% dari 1.800 itu agamanya Muslim. Muslim. Beragama Islam. Iya. Artinya tinggal 10% saja yang non Muslim. Cuma saya kasih gambaran satu saja. Gereja yang masuk ke Lapas Gunung Sindur 25 gereja. Ngeri. Dai yang masuk ke Lapas Gunung Sindur, atau penceramah yang masuk ke Lapas Gunung Sindur tidak lebih dari 4 orang termasuk saya. 4 orang. Hanya 4 orang ya. Saya kasih gambaran lagi. Ya. Sekitar kira-kira 3 bulan yang lalu saudara saya Ustadz Ali Mansur kirim sebuah data ke saya itu. Dia habis investigasi mengenai masalah pemurtatan yang ada di lapas Tangerang Baru. Tahu apa yang terjadi? Dalam 1 bulan di lembaga pemasyarakatan, saudara kita yang murtad hanya gara-gara nasi kotak sama ayam itu 30 orang. Setiap bulan. Setiap bulan itu. Ya.
Bisa dibayangkan di mana tanggung jawab kita akhirnya kepada mereka. Sangat berat ya. Sedangkan kita secara finansial kita nggak mampu untuk memberikan nasi kotak, nasi ayam satu lapas kayak Satu begitu. lapas itu ya. Makanya yang kemudian saya masuk ke sana adalah untuk memberikan pemahaman bahwa apa yang kamu imani hari ini, Islam itu adalah agama yang benar. Iya, iya. Saya berikan kemudian komparasinya dengan apa? Dengan ilmu perbandingan agama agar mereka juga membuka, melihat, mengetahui dasarnya apa. Jadi mereka pun juga dipersiapkan, saudara-saudara kita dari warga binaan ini, ketika mereka baik di dalam sekarang maupun ketika nanti mereka di luar, mereka bisa untuk berbicara apa itu Islam. Oh, Masya Allah. Apa itu Islam secara hikmah dengan menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Jadi saya siapkan itu. Kita punya modal loh. Warga binaan ini, saudara-saudara kita di sana, bukan orang-orang yang cengeng. Mohon maaf saja. Banyak sekarang orang yang kemudian kalau kita mau berdakwah, milih-milih tempat. Ya. Mohon maaf ya, milih-milih tempat. Itunya seperti apa nggak ngerti. Tapi kalau kita bicara kalau dengan mereka sudah biasa kok dengan yang namanya hidup susah di dalam, makan cadong apa segala macam, dan mereka punya keberanian. Oke. Jadi itu saya tambahkan seperti itu. Masya Allah, tentu ya. Banyak sekali saudara-saudara kita yang mungkin bukan di luar ya, tapi ada di lingkungan sekitar, yang mungkin nggak bisa kita jangkau untuk berdakwahnya. Mungkin orang-orang luar biasa di sini yang bersama kita nih, kayak Ko Wendy dan Pak Yunan ini, Masya Allah berdakwahnya. Semoga kita semua untuk terus menguatkan langkah dakwah kita ya tentunya. Iya betul sekali, karena kan melihat kondisi saat ini gitu ya, fakta di Indonesia ini ya. Indonesia ini butuh banget orang-orang yang mampu merangkul saudara-saudaranya ya Kang ya, gitu kan ya. Apalagi terlebih kami gitu sebagai umat Muslim itu hendaknya harus mencintai satu sama lain gitu, jangan hidup itu masing-masing. Dan tambahan satu ya, di Al-Quran tertulis jelas, setiap Muslim punya tugas, dan kalian semua yang sudah mendengar, setiap Muslim punya tugas satu, yaitu berdakwah. Sampaikanlah meskipun hanya satu ayat. Saya terapkan dalam satu hari, saya berusaha menerapkan berdakwah meskipun hanya satu ayat. Kita semua Muslim begitu ramai. Kenapa kita tidak terapkan itu? Insya Allah, alhamdulillah, Islam akan berjaya kembali. Allahu Akbar.